Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin pada akhirnya mendapatkan pullback sebelum pada akhirnya kembali rebound dan membentuk high yang baru. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi di price action, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. Apakah kita akan melihat segera Bitcoin ke area all-time high, ataukah masih ada sesuatu yang perlu kita waspadai dalam beberapa waktu ke depan. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,4 triliun dolar atau naik sekitar 0,91%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau dan kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 3,21% ke 0,58 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa menjadi FUD besar terakhir di tahun 2024, yaitu adalah persoalan Mt. Gox, yang sebenarnya telah kita pernah bahas dari beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Bahwa hal ini bukan sesuatu yang baru, kita sudah memang expect bahwa Mt. Gox bakalan mengembalikan Bitcoin-nya kepada para penggunanya yang telah tertahan Bitcoin-nya selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya kita melihat repayment akan segera dilakukan. Dan untuk sementara teman-teman, kita bisa melihat dan juga nge-track bahwa walletnya Mt. Gox kembali mempunyai aktivitas, yaitu adalah ada perpindahan 44.527 Bitcoin atau kalau divaluekan kurang lebih 2,8 billion dolar ke wallet yang lain. Dan rumornya adalah sudah ada juga sebagian besar masuk ke dalam exchange Kraken yang kemungkinan besar bakalan segera didistribusikan kepada para penggunanya selama 1 atau 2 minggu ke depan. So, teman-teman, kalau memang benar bahwa kita akan segera melihat Mt. Gox mulai repayment-nya, maka kita harus realistis mengatakan akan ada selling pressure datang dari para pengguna Mt. Gox. Walaupun saya yakin tidak semuanya bakalan menjual, tetapi setidak-tidaknya pasti akan ada sebagian yang menjual. Angkanya juga tidak kecil, teman-teman, sehingga kita tidak boleh juga meremehkan apa yang bakalan terjadi nanti. So, ini mungkin bisa menjadi satu concern utama yang bisa meng-counter gitu ya, senario di mana Bitcoin bakalan terus mengalami rally dari sini tanpa ada hambatan. Apa maksudnya? Saya bakalan bahas nanti lebih detail dari segi price action gitu ya. Dan ini berkaitan soalnya. Tetapi teman-teman, berita baik di sisi lain adalah bahwa kita melihat demand dari spot Bitcoin ETF itu tidak kalah kenceng. Bahkan kalau kita lihat kemarin ada inflow sebesar 6.610 Bitcoin, teman-teman. Kalau divaluekan kurang lebih 429 juta dolar. Bayangkan, 429 juta dolar untuk satu hari. Dan BlackRock itu menambahkan 4.005 Bitcoin, Fidelity 940 Bitcoin, ARK Invest 460, Fennec 340, dan Invesco 316 Bitcoin. Nah, jika kita berasumsi bahwa spot Bitcoin ETF bakalan mendapatkan inflow sebesar ini dalam beberapa waktu ke depan, harusnya efek yang ditimbulkan oleh selling pressure para pengguna Mt. Gox tidak akan terlalu signifikan, teman-teman. Kemungkinan kita hanya akan melihat sideways movement. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah apabila kita tidak melihat ada inflow yang besar dari spot Bitcoin ETF selama beberapa waktu ke depan, tetapi repayment dari Mt. Gox telah terjadi. Nah, kalau itu yang kita lihat, maka kita bisa expect mungkin ada pullback dari Bitcoin. Walaupun untuk sementara, teman-teman, saya merasa bahwa harusnya area 60.000 akan sangat sulit untuk kembali kita tembus.
Karena kita sekarang sudah kembali di sekitaran area range 65-64 ribu. Dan kemungkinan besar sudah banyak juga orang yang kembali menunggu untuk buy di sekitaran area 60 kalau memang kita pullback ke area tersebut. Gitu ya. Tapi apakah kita akan nyampe ke area tersebut? Ataukah skenario apa yang bakalan kita lihat? Sekali lagi kita bakalan bahas nanti di segi price action. Tapi intinya, kita melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan tidak lain juga karena dampak dari inflow yang cukup besar dari spot Bitcoin ETF sebesar 6.610 Bitcoin kemarin. Dan berita baik berikutnya adalah selama beberapa hari ke belakang kita melihat inflow dari spot Bitcoin ETF itu selalu surplus dan angkanya tidak kecil, teman-teman. Sehingga kita berharap gitu ya, konsistensi tersebut bisa terjaga dan selama beberapa waktu ke depan kalau inflow-nya selalu besar, itu bisa meng-counter selling pressure dari Mt. Gox. Nah, selain dari spot Bitcoin ETF, teman-teman, tentunya kita juga harus tahu di luar sana juga cukup banyak whales yang terus melakukan akumulasi. Salah satunya mungkin Mr. 100 yang terus melakukan akumulasi 100 Bitcoin. Rata-rata ya, itu belinya 100 Bitcoin sekali beli dan belinya rutin gitu. Ya kan? Dan juga kita melihat dalam beberapa hari terakhir selalu ada USDT dan USDC baru yang terbentuk atau baru di print. Kemarin saya melihat ada yang $1 billion, itu baru di print lagi dari USDC. Sedangkan USDT itu juga terus mendapatkan ada inflow baru, teman-teman. Kalau kita lihat dalam 40 jam terakhir saja, kembali ada 246 juta USDT dari Tether Treasury yang didepositkan ke dalam exchange Kraken, Coinbase, dan juga OKX. Nah, asumsinya adalah tentunya ketika ada orang-orang kemudian memasukkan USDT-nya ke dalam exchange, tujuan utamanya tentunya adalah untuk ditukarkan ke dalam bentuk cryptocurrency lainnya. Altcoin kah, Bitcoin, apapun itu. Jadi tentunya ini adalah satu sign yang baik juga. Saya nggak tahu apakah semuanya sudah kebeli atau enggak, tapi intinya beberapa hari terakhir juga kita melihat ada inflow stablecoin yang cukup besar ke dalam exchange. Dan itu sekali lagi juga bisa membantu meng-counter apa yang bakalan terjadi di Mt. Gox. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan, teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart. So, apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin kemarin adalah sesuatu yang sangat-sangat positif. Kenapa? Karena kita melihat ada pullback yang cukup dalam, teman-teman. Tapi kemudian kita melihat ada buying pressure yang sangat besar dari sana sehingga closing daily candle itu tetap dalam keadaan bullish. Nah, tetapi teman-teman, saya tetap harus realistis. Sebagai seorang technical analyst, saya harus tetap objektif melihat market. Walaupun bias untuk market sekarang terlihat sangat bullish, tetapi kita harus tetap mengatakan bahwa kita sekarang sedang approaching area major resistance. Area 66 sampai 67 ribu dolar ini merupakan area yang sudah sebelumnya sering banget kita bahas, terutama di beberapa bulan terakhir. Dan ketika Bitcoin break di atas 60 ribu pada saat itu, saya sampaikan juga adalah bahwa target kita berikutnya adalah di sekitaran area 66 sampai 67 ribu. Dan sekarang kita telah berhasil untuk menyentuh area tersebut. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita berbicara soal price action, gitu ya, Bitcoin telah mengalami kenaikan yang cukup impulsif dari sini. Dan selama berhari-hari, kita melihat ada closing daily candle dalam keadaan hijau dan body candle-nya cukup tebal. Menunjukkan buying pressure yang cukup besar di sana. Tetapi, sekali lagi teman-teman, market itu bergeraknya dalam bentuk wave. Atau dalam bentuk gelombang. Tidak bentukannya seperti ini, lurus ke atas dan juga lurus ke bawah. Bentukannya wave. Baik ke atas maupun ke bawah. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa saya pribadi mempunyai opini bahwa area 66 sampai 67 ribu di sini harusnya akan provide some resistance. Nah, ini juga sebenarnya sangat kebetulan dengan apa yang bakalan kita lihat terjadi di Mt. Gox. Oke. Mt. Gox start repayment dan kita menyentuh area major resistance. So, ada dua alasan yang menyebabkan saya merasa bahwa area 66 sampai 67 ribu ini kemungkinan, teman-teman, tidak akan terlalu gampang kita tembus hanya dalam 1 atau 2 hari.
Yang saya expect terjadi berikutnya adalah ada semacam konsolidasi di sini, teman-teman. Which is bukan berita buruk, justru merupakan berita baik. Kenapa? Karena kalau kita melihat ada konsolidasi seperti ini terjadi, mungkin bisa terjadi selama beberapa minggu, atau setidaknya 1-2 minggu. Maka, saya merasa chance-nya cukup besar kita kemudian bakalan breakout lagi ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin mau melihat contoh yang lebih real gitu ya, kalau sekitar gambar mungkin agak susah kalian membayangkan, tapi kalau misalnya kalian lihat sebelum-sebelumnya, hal yang sama selalu terjadi kok teman-teman. Kita mendapatkan rally yang kencang di sini. Tapi kemudian apa yang kita bisa lihat? Ada semacam konsolidasi. Nah, teman-teman, konsolidasi itu bentukannya bisa banyak macam. Ini saya harus kasih tahu lagi. Bentukan konsolidasi itu bisa bentuknya dalam bentuk rectangle seperti ini. Bisa dalam bentuk bull flag seperti ini. Ini kalau kita bicara senarionya bullish ya teman-teman. Bisa dalam bentuk bull flag. Bisa dalam bentuk expanding seperti ini. Bisa dalam bentuk contracting atau bisa kita mungkin sebut sebagai symmetrical triangle atau penan. Ada juga yang bentukannya running. Kalau ini contohnya adalah running. Kalau ini contohnya adalah symmetrical triangle. Kalau ini adalah contohnya rectangle. Nah, hal-hal semacam inilah yang saya expect akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman. Oke? Dan kalau misalnya kita bisa melihat ada konsolidasi tersebut, nah ini sebenarnya adalah sebuah hal yang selalu terjadi, teman-teman. Selain di sini, kalau kalian lihat di sini, kita rally, konsolidasi. Rally, konsolidasi. Ya kan? Rally, sekarang lagi konsolidasi. Rally, konsolidasi panjang di sini. Ya kan? Nah, hal yang serupa saya expect terjadi dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman. Bahwa karena kita mendapatkan ada beberapa hal sekaligus. Pertama, kita mendapatkan area major resistance secara technical analysis di Bitcoin di area 66-67 ribu yang telah kita hit sekarang. Kedua, kita melihat akan ada repayment dari Mt. Gox yang kemungkinan bakalan menciptakan selling pressure. Tetapi selama itu bisa di-counter oleh inflow dari spot Bitcoin ETF dan juga inflow mungkin dari para retail atau para whales di luar sana, maka kita bisa expect akan ada konsolidasi. Nah, kenapa hanya konsolidasi? Ini kalau kita asumsi spot Bitcoin ETF dan juga whales di luar sana terus melakukan akumulasi ya teman-teman, ya berarti kita bisa melihat ada pertarungan antara para bulls dan juga bears. Kalau misalnya sama-sama kuat gitu ya, ya berarti yang akan kita lihat adalah konsolidasi. Kalau yang lebih kuat adalah selling pressure dari Mt. Gox, ya kita bisa mendapatkan ada pullback. Tapi saya rasa dengan adanya sentimen positif yang bakalan kita lihat selama beberapa waktu ke depan juga teman-teman. Di antaranya ya ada salah satu event terbesar untuk Bitcoin yang bakalan kita lihat terjadi segera gitu ya, Bitcoin Conference di Nashville kalau tidak salah. Yang bakal kita lihat segera terjadi, diikuti juga rumor seputaran cut rates dari The Fed yang juga menciptakan sentimen positif, diikuti lagi ada rumor seputaran FTX yang bakalan mengembalikan kurang lebih belasan billion dollar ke para penggunanya di mungkin Oktober atau November tahun ini. Nah, semua hal itu bisa mendukung sentimen positif di kripto selama beberapa bulan ke depan. Kecuali memang ada sesuatu yang baru yang kemudian kita lihat bisa menciptakan fad baru. Tapi untuk sementara yang tersisa hanya dalam Mt. Gox ini. Sehingga teman-teman, saya pribadi expect bahwa walaupun akan ada selling pressure, tapi itu bisa di-counter dengan adanya sentimen positif dari market, inflow dari spot Bitcoin ETF, inflow dari para retail dan juga para whales. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa yang akan terjadi adalah semacam konsolidasi. Nah, kalau kita bicara soal time frame yang lebih kecil, teman-teman, di 1 hour, atau bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman mau di time frame yang lebih kecil, di 15 minute. Saya masih ingat kemarin itu saya membuat video ketika harganya di sini. Saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman mencari peluang untuk trade, maka justru peluangnya pada saat itu adalah untuk scalping short, bukan untuk long. Kenapa? Karena untuk long, saya tidak melihat Bitcoin bisa bergerak jauh lebih tinggi lagi. Karena dari segi price action menunjukkan bahwa Bitcoin justru kesulitan untuk breakout pada saat itu dan kita bisa menjadikan breakdown dari trendline ini sebagai trigger untuk scalping short-nya.
Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang sempat masuk, saya ucapkan selamat, harusnya kalian sudah berada dalam keadaan cuan dan berhasil take profit. Kalau misalnya ada, mungkin kalian bisa kasih komentar di kolom komentar di bawah. Karena hanya dalam waktu sekejap, teman-teman, kita melihat ada drop kurang lebih 3% bahkan. Saya pribadi, teman-teman, itu sempat masuk juga ketika breakdown di sini. Dan keluarnya ya kurang lebih sekitaran area ini, seingat saya. Ini area di mana saya start scaling out. Dan sekarang sudah tidak ada lagi posisi. Nah, pada akhirnya kita mendapatkan ada rebound yang signifikan setelah Bitcoin telah menyelesaikan koreksinya. Sebenarnya kemarin saya juga pengen gitu ya untuk kembali long, tetapi saya menunggunya di bawah 62.300. Break di bawah area itu saya akan start long, tetapi apa boleh buat, bukan rezeki, karena kita cuma nyampe ke kurang lebih 62.400-an. Regardless, teman-teman, profit sudah didapatkan. Jadi itu indikasi market, ya kita harus terima dengan ikhlas. Ya kan? Walaupun hanya terpaut, tidak jauh teman-teman. Entry saya ya maunya kurang lebih di sekitaran area ini. Tidak dikasih, ya sudah. Kalau ternyata toh naik dan sesuai dengan ekspektasi saya, ya itu memang berarti bukan rezeki. Dan bukan berarti juga saya sekarang harus revenge dan kemudian FOMO masuk di sini. Karena, teman-teman, sekali lagi, kita telah menyentuh ke area major resistance. So, saya secara pribadi juga tidak akan menyarankan teman-teman untuk melakukan long di sekitaran area ini. Terkecuali, teman-teman, kalau misalnya ternyata kita bisa melihat ada daily candle break di atas area 67.000 dan kemudian start melakukan konsolidasi di atas, nah ini baru bisa teman-teman mungkin jadikan sebagai setup berikutnya untuk long. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, sekali lagi, ini mungkin akan mendatangkan hujatan buat saya, tetapi tidak ada masalah. Saya tetap akan menyampaikan sesuai dengan apa yang saya lihat, yaitu adalah kalau misalnya kita menyentuh ke area ini dan kemudian ada reversal pattern dari sana, ini justru lagi-lagi adalah peluang untuk short, teman-teman. Nah, saya tahu ini mungkin kedengarannya tidak enak dengar gitu ya, bahwa teman-teman semua mungkin pengennya market terus-menerus mengalami kenaikan, tapi itu bukan cara kerja market, teman-teman. Kita akan melihat akan ada wave, dan saya expect akan ada konsolidasi yang cukup panjang di sekitaran area di sini, sehingga jika saya bisa mendapatkan ada setup di sekitaran area range 66.500 sampai 67.000 di sini, kalau katakan ada reversal pattern dari sana, ini akan saya manfaatkan untuk setidaknya short term trading, teman-teman. Untuk short gitu ya. Tetapi kalau misalnya tanpa ada reversal pattern dan kita terus break di atas 67.000, ya berarti saya tidak masuk, teman-teman. As simple as that. Yang saya lakukan di sini hanya mengidentifikasi bahwa kita sedang berada di area major resistance. Yang kedua, kalau misalnya ada reversal pattern di sana, saya sebagai seorang trader hanya mencoba untuk memanfaatkan keadaan yang ada. Saya tidak mencoba untuk menebarkan FAT dan mengatakan bahwa kita akan kembali reverse ke bawah, bukan itu yang saya mau sampaikan, tapi hanya untuk peluang short term trade, teman-teman. Tapi kalau untuk medium term, so far semuanya masih kelihatan sangat oke, gitu ya. Buying pressure terlihat masih sangat besar, tetapi saya merasa sudah saatnya kita mendapatkan semacam konsolidasi yang bentukannya seperti ini, teman-teman. Ini bisa bertahan sampai mungkin 1 mingguan, bisa bertahan 1,5 minggu, atau bisa bertahan mungkin hanya beberapa hari. Who knows, gitu ya. Tapi intinya semacam konsolidasi adalah yang saya expect berikutnya terjadi, sehingga berarti dari area di sini kita kemungkinan akan start mendapatkan semacam pullback. Sehingga dengan adanya beberapa pengetahuan tersebut, saya mencari peluang untuk short di sekitaran area di sini kalau misalnya dikasih. Kalau misalnya kita strike langsung breakout di atas area 67.000, maka saya tidak akan melakukan short dan saya akan lebih prefer untuk menunggu setup berikutnya datang. Semoga apa yang saya sampaikan di video hari ini mampu teman-teman tangkap dengan baik dan bisa membantu kalian semua untuk mengambil keputusan berikutnya. Walaupun tentunya saya bukan seorang financial advisor, pastikan kalian mengerti cara analisa dan memanage trade sebelum kalian menjadi seorang traders. Itu yang selalu saya pesankan ke kalian. See you in the next video, guys. Bye-bye.